Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepin Marsal Javier Ilmi Darmawan, NRP 15/2024-056. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan 11 pemrograman dasar mengenai Pandas. Nah, jadi di sini kita udah punya data itu mengenai produksi sampah. Nah, cuma ini linknya nggak bisa dibuka ya, nggak ada datanya. Jadi saya pakai data sebelumnya dari tugas sebelumnya, itu masih sama berupa jumlah produksi sampah kabupaten kota di Jawa Barat. Nah, untuk tugas pertemuan 11 ini kita menggunakan Pandas di Python buat sebuah data frame gitu dari data sampah ini. Nah, kita tampilin, terus juga kita hitung total produksi sampah untuk tahun tertentu, terus juga untuk semua kabupaten kota di tahun tertentu. Nah, habis itu juga kita jumlahin data per tahunnya sama jumlahin data kota kabupaten per tahunnya. Nah, ketentuannya itu kita pakai iteros buat setiap kode kecuali untuk nomor 1 yang menampilkan si data frame-nya. Nah, selain itu juga nanti kita bakal ekspor hasil akhir si data frame-nya itu jadi CSV dan juga Excel. Nah, kita data yang di sini itu berupa CSV di sini, yaitu comma separated value. Jadi isinya tuh berupa data-data yang dimana cuma dipisahkan sama koma gitu. Nah, jadi di sini si kolom-kolomnya bisa dibilang itu ada ID, kode provinsi, nama provinsi, ini Jawa Barat semua, khusus Jawa Barat. Habis itu ada kode kabupaten kota, habis itu nama kabupaten kotanya, terus jumlah sampahnya, satuannya itu ton per hari, dan tahunnya. Nah, kayak gitu. Nah, kita langsung masuk ke kodenya. Di sini yang pertama kita bakal nampilin CSV tadi jadi sebuah data frame. Nah, di sini kita pakai library Pandas. Jadi import Pandas alias PD ini biar singkat aja. Terus di sini PD read CSV ini buat baca data si CSV-nya jadi sebuah data frame gitu. Nah, kita masukin data CSV namanya apa? Itu data sampah. Nah, kita simpen di variable df. Nah, di situ kita tampilin aja si df-nya. Maka outputnya akan seperti ini gitu. Jadi ini sama aja kayak data yang ada di sini, cuma bentuknya udah data frame jadi tabel kolom gini, lebih enak dilihat. Di sini juga muncul untuk sejumlah barisnya itu ada 189 dan ada 8 kolom. ID, kode provinsi, nama provinsi sampai seterusnya. Nah, di sini titik-titik itu karena si datanya terlalu panjang, jadi yang dimunculin itu hanya 5 atas dan 5 awal, jadi head sama tailnya gitu. Nah, kita lanjut buat yang nomor 2, ini hitung total produksi sampah di seluruh kabupaten kota buat tahun tertentu. Nah, di sini saya pilih tahunnya 2023, kita simpen di variabel tahun pilih yang ini. Terus kita total sampahnya kita inisiasi jadi 0 gitu. Buat nanti nyimpen tiap penjumlahannya gitu. Nah, di sini kita pakai perulangan. Nah, di sini pakai iteros. Jadi iteros ini buat perulangan dimana kita baca datanya tuh per baris gitu. Jadi proses dulu per baris. Jadi baris pertama diproses dulu, habis itu lanjut ke baris selanjutnya kayak gitulah kurang lebih. Nah, di sini pakai for loop, for i ini indeksnya. Terus di sini row itu isi si barisnya gitu. In df iteros. Nah, kalau misalkan row tahunnya itu sama kayak tahun pilih itu 2023, jadi di data sini ada 2023, itu bakal ngeproses yang ini. Jadi total sampah variabel yang ini itu ditambahin dari baris yang jumlah sampah di sini gitu kurang lebih. Jadi nanti ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini kurang lebih kayak gitu buat tahun si 2023, berarti yang ini. Nah, gitu. Habis itu kita print aja total produksi sama Jawa Barat tahun ini, kita pakai f string.
kita panggil variabelnya ini yang tahun pilih 2023, terus total sampahnya kita set 2 angka di belakang koma gitu. Nah, jadi kita ini fleksibel, bisa kalian pilih, bisa kita pilih sesuai yang kita mau, misalkan tahun 2018 gitu. Nah, itu ini yang 2018 itu not a number, berarti kita coba 2019 atau 2016. Nah, ini jumlahnya segini, jadi bisa kita pilih buat si tahunnya itu. Nah, kita lanjut buat yang nomor 3 itu jumlah data per tahun. Jadi 2016 berapa untuk semua kabupaten kota, terus 2017 sampai seterusnya. Nah, ini kita bikin dulu dictionary kosong, fungsinya buat nyimpen data sementara, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita simpen di variabel total per tahun. Nah, kita pakai iteros lagi, pakai perulangan lagi. Jadi for i index, row itu isi datanya berupa series. Di sini tahun, variabel tahun buat ambil baris tahun di kolom, sama jumlah, variabel jumlah ini buat ngambil baris si jumlah sampah yang ada di CSV ini gitu. Nah, habis itu kita di sini ada if condition, kalau misalkan tahunnya nggak ada di total per tahun, jadi belum ada di dictionary ini di atas ini, itu kita set dulu jadi 0 gitu buat si totalnya, inisiasi dulu jadi 0 kalau misalkan belum ada di dictionary ini. Nah, kalau udah itu kita proses untuk si jumlahnya, jadi total per tahun berapa itu kita jumlahin dari baris yang jumlah sampah sini gitu. Jadi yang jumlah sampah di sini atau yang di sini, nah jumlah sampah ini itu ditambahin per tahunnya, jadi yang di sini tambah ini sampai seterusnya sampai 2016 habis. Nah, habis itu lanjut ke tahun berikutnya kayak gitu. Nah, kita di sini butuh dictionary karena buat nyimpen data sementara, karena kita pakai iteros gitu. Nah, habis itu kita ubah si dictionary tersebut jadi bentuknya data frame pakai kode seperti ini. Jadi df total tahun itu pd data frame kita ubah jadi bentuk data frame. List total per tahun items, jadi ini itu kita ambil si key dan value dari dictionary ini. Nah, untuk si key-nya itu yang tahun, value-nya itu yang jumlah ini, jumlah sampah. Nah, kita buat jadi bentuk data frame. Nah, di sini tuh list ini kita ubah dulu jadi bentuknya itu list of tuples, karena format itu yang bisa jadi bikin data frame gitu. Jadi kita ubah dulu list of tuples bentuknya yang dari dictionary ini, di situ kita jadiin data frame. Nah, ini udah kita kasih nama si kolomnya tahun sama total sampah yang ada di sini gitu. Nah, kalau misalkan nggak dikasih nama ya bentuknya bakal 01 kayak gitulah. Pokoknya kita kasih nama aja buat si kolomnya gitu. Kita coba. Nah, bakal 01 kayak gini. Makanya kita kasih nama si kolomnya. Habis itu kita tampilin aja si data frame-nya gitu. Nah, kita lanjut lagi buat yang ini nomor 4, jumlahin data per kota kabupaten per tahun. Nah, sebenarnya untuk soal yang ini tuh udah ada di data frame-nya, udah di CSV-nya. Jadi data per kota kabupaten per tahun. Nah, di sini bisa dilihat per tahun berarti 2016. Kita contoh 2016. Nah, di sini itu si datanya nggak ada yang duplikat untuk kota kabupatennya gitu. Jadi dan di sini juga udah ditampilin jumlah sampahnya. Jadi sebenarnya kita cukup nampilin aja buat soal yang ini. Jadi Kabupaten Bogor tahun 2016 segini, terus Sukabumi 2016 segini, sampai semuanya gitu kayak gitu. Nah, jadi kodenya itu kita bisa pakai yang ini kalau cuma buat nampilin gitu.
df tampil di sini df. Nah kita lanjut, mohon maaf tadi sempat kepotong videonya. Nah kalau misalkan kita mau nampilin si datanya itu cuma nama, kabupaten, kota, tahun sama jumlah sampah, itu kan udah ada di sini. Nah kita tampilin aja df, kita ambil kolom yang mau tampilin apa, simpen di variabel, habis itu kita panggil aja si variabelnya buat nampilin gitu. Jadi ini sama aja, kita bisa ngelihat data per kota kabupaten per tahunnya gitu, jumlah si sampahnya. Jadi Kabupaten Bogor 2016 segini, Sukabumi 2016 segini. Nah cuma kalau misalkan kita mau jumlahin itu sesuai soal, jumlahkan data per kota kabupaten per tahunnya, itu kodenya bisa kayak gini, pakai iteros lagi, kurang lebih sama kayak sebelumnya, itu bikin dictionary dulu. Nah ini kodenya bisa dipakai kalau misalkan si datanya itu mungkin ada yang duplikat gitu, Kabupaten Bogor 2016 ini ada 2, jumlahnya beda kan, itu harus dijumlahin. Nah atau yang lain-lainnya gitu. Nah kita masuk ke kode yang ini, kita bikin dulu dictionary-nya buat nampung si datanya gitu, karena kan iteros di sini kita pakai iteros dimana kita prosesnya per baris satu-satu, jadi kita butuh dictionary buat nampung. Nah di sini bedanya sama kode yang sebelumnya, itu key-nya kita pakai 2 baris. Di sini key-nya itu ada nama, kabupaten, kota sama tahun. Nah untuk value-nya itu pakai baris yang jumlah sampah kayak gitu. Nah if key nggak ada di sini sama kayak sebelumnya, itu kita inisiasi dulu jadi 0 gitu buat nama, kabupaten, kota sama tahun yang nggak ada dictionary, itu kita set si jumlah sampahnya jadi 0. Nah kalau misalkan udah total kota, tahun, dictionary yang ini, itu kita jumlahin si jumlah sampahnya yang ini, kita jumlahin terus gitu, jumlahin terus menerus lah, kurang lebih kayak gitu. Di situ kita ubah dari dictionary itu jadi sebuah data frame kayak sebelumnya. Nah ini bedanya karena di sini kita key-nya ada dua isinya, yaitu nama, kabupaten, kota sama tahun. Jadi kita pakai for di sini, for nama, kota, tahun, total kota, tahun yang di dictionary ini, items kita ambil key dan value-nya. Nah kita bikin dulu apa yang mau ditampilin lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita ubah jadi tuples. Nah tuplesnya isinya itu ada nama, kota, tahun sama total, diubahnya jadi gitu. Di situ kita ubah jadi data frame. Nah jangan lupa kita kasih juga nama si kolom-kolomnya apa, nama, kabupaten, kota, tahun sama total sampah gitu. Nah jadi kurang lebih kayak gitu. Habis itu kita tampilin aja data frame-nya, maka akan muncul. Nah ini sama kayak yang ini, jadi Kabupaten Bogor 2016 itu 222.9,42, ini sama. Terus Sukabumi 53278 sama. Nah jadi sama gitu, karena emang dari CSV-nya itu udah ada gitu si datanya, kita nggak perlu jumlahin apa-apa. Nah cuma ini jaga-jaga kalau misalkan datanya ada yang duplikat di sini, itu bisa pakai kode yang ini, sesuai juga sama soal yang diminta, yaitu jumlahkan. Nah yang terakhir di sini kita ekspor semua data frame yang udah kita bikin jadi CSV sama Excel. Nah di sini def total tahun ini buat yang total tahun, nah buat yang ini, terus data frame kota, tahun buat yang ini gitu ya. Nah ini kita bakal ke CSV, kita ekspor ke CSV. Di sini namanya apa, total sampah per tahun sama total sampah per kabupaten per tahun. Di sini kita index false biar kita nggak usah nampilin si indeksnya gitu, jadi nggak usah ada yang ininya gitu, bagian yang ini, jadi nggak perlu. Nah kita juga ekspor ke Excel itu pakai kode yang ada di sini, with s ini, biar otomatis si apa ya, ketika udah bikin si Excelnya itu
bakal otomatis ngegenerate, habis itu langsung nutup gitu, jadi lebih aman, jadi nggak bakal ada datanya hilang gitu, karena kan ini otomatis dibikin dari si Pythonnya. Jadi biar aman itu pakai with s ini. Habis itu PD Excel Writer ini kita ubah jadi Excel, terus namanya Rekap Sampah Jawa Barat. Nah di sini writer kita mau dalam satu file Excel ini ada 2 sheet gitu. Jadi sheet pertama itu buat total per tahun yang ini. Nah sheet kedua buat nampilin yang ini gitu. Index false juga sama, biar nggak usah nampilin si kolom indeksnya. Di situ di sini df panggil data frame-nya apa, to Excel, di situ writer sama sheet name apa, terus index false apa. Jadi kalau misalkan kita run, nah ini bakal langsung muncul gitu. Ini CSV-nya. Ini yang total sampah kabupaten kota per tahun, ini yang total per tahun. Nah, untuk yang Excel-nya sendiri kita bisa lihat di sini. Nah, di sini udah ada. Nah, di sini bisa dilihat ada 2 sheet. Yang pertama total per tahun ini sesuai sama data frame yang tadi, sama per kabupaten kota per tahun kayak gini lah. Jadi langsung otomatis generate. Oh ya, untuk yang 2018 itu kan di sininya not number nih. Jadi not number karena di datanya bisa kita lihat di sini 2018 itu kebanyakan 0,0 sama ada yang gak ada sih datanya gitu. Jadi karena kayak gini, ada data yang 0,0 dan juga kosong kayak gini, itu Pythonnya otomatis langsung kayak ya udah ini not number gitu, walaupun yang lainnya ada. Jadi otomatis dimunculinnya di sini not number gitu. Jadi kalau misalkan mau kita adain gitu, jumlahin itu bisa kita ubah dulu si not numbernya jadi 0 misalkan pakai fill atau yang lainnya gitu. Nah mungkin cukup sekian untuk penjelasan kode pertemuan 11 mengenai Pandas. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman dan juga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.